sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita aturkan ke Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita di dalam keadaan walafiat, dalam keadaan aman, fi amanillah, yang luar biasa lagi sampai detik ini masih ditetapkan di dalam keimanan. Hidup sekali diberikan rahmat Allah ya Allah, jadikan orang ini di sini ada calon-calon surga, insyaallah. Karena bekal kita masuk surga selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu mati oleh Allah. Di sini kami diberikan waktu manajemen memberikan sharing-sharing hari ini. Pada saat ini kita memilih usaha di bisnis travel, yaitu bisnis travel. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang perlu kami di sini, ya usaha kita bisa langgeng, maka dahulu kita harus mempunyai visi dan kenapa kita travel. Di dalam menjalankan usaha travel ini adalah mengharap rahmat dan takut akan Allah. Harap rahmat Allah. Bapak-bapak ibu sekalian, rahmat yang nanti akan dari dalam usaha travel umroh ini adalah insya Allah kita akan bersama-sama masuk surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Amin. Rahmat Allah. Kenapa Bapak sekalian? Kalau itu sudah biasa, itu sudah umum. Tetapi kalau bisa angkatkan banyak orang untuk pergi ke tanah suci, itu baru alhamdulillah. Kita tidak punya bendera travel umroh, bisa nggak kita bisa memberangkatkan banyak orang? Saya rasa jawabnya sudah ada di Bapak Ibu sekalian, yaitu tidak mungkin. Kenapa Bapak sekalian? Orang berangkat untuk pergi ke tanah suci itu modalnya tidak sedikit. Modalnya cukup besar. Biasanya kalau orang yang tidak menjalankan usaha travel umroh, seumur hidup sekali berangkat umroh itu sudah bagus. Kenapa Bapak sekalian? Karena banyak kawan-kawan kita yang bukan penyelenggara travel umroh atau menjalankan usaha di bisnis travel umroh,
meninggal dunia, kita lihat banyak yang belum pergi ke tanah suci. Kenapa Bapak sekalian? Karena usahanya ya usaha yang lain. Usaha sembako. Bagus. Hasilnya apa? Dapat duit banyak. Dapat rumah mewah. Dapat mobil mewah. Itu kalau lagi untungnya besar. Atau usaha apa aja lah. Usaha suplemen kesehatan. Atau usaha properti. Itu kalau berhasil, Bapak Ibu sekalian, hanya materi. Dan juga kalau berhasil ya paling ya jalan-jalan paling mentok itu di Eropa. Di 13 negara. Termasuk alhamdulillah ya. Meskipun kita tidak menjalankan usaha yang lain, kita menjalankan usaha di travel umroh ini alhamdulillah. Ternyata juga bisa dikodar juga, kita bisa pergi ke Eropa. Alhamdulillah. Itu kenapa? Karena rahmat Allah. Rahmat Allah di dunia. Kita sudah bisa rasakan. Intan suruhayan. Jika kamu sekalian menolong agamanya Allah, pasti aku akan menolong pada kamu sekalian. Di dunianya akan ditolong, di akhiratnya kita mendapatkan rahmat dari Allah, insya Allah kita mendapatkan surga yang tinggi, yaitu surga Firdaus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita beribadah di tanah suci dengan beribadah di negara kita, itu perbandingannya sangat jauh sekali Bapak Ibu. Kalau beribadah satu sholatan di sini, kita mendapatkan, kalau sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Kalau dikerjakan di Masjidil Haram, itu dikalikan 100.000. 100.000 dikali 27 derajat. Kalau di Madinah, 27 derajat itu dikalikan 1000 kali lagi. Berarti Bapak-Ibu sekalian, rahmat Allah itu sungguh luar biasa kalau kita bisa sungguh-sungguh menjalankan di usaha travel umroh ini. Kita berangkat sendiri, laksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekah dan Madinah. Pahalanya sudah pol. Tidak ada yang bisa membandingi pahala. Udah, di sana. Di tanah suci Mekah dan Madinah. Maka dari itu Bapak-Ibu sekalian, kita harus jelas dulu visi kita jalankan travel umroh itu apa. Yang jelas kalau saya pribadi hanya mengharap rahmat Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzab. Mengharap rahmat Allah dan ingin terhindar dari azab Allah, neraka Allah. Bapak Ibu sekalian, di samping kita akan mendapatkan rahmat dari Allah di dunia dan akhirat, kita yang luar biasa lagi ditambah oleh Allah akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan sebelum melaksanakan ibadah umroh. Jadi Bapak sekalian, kita selama 1 tahun melaksanakan atau mengerjakan perbuatan dosa sangat banyak sekali kalau kita kumpulkan. Atau kalau selama 2 tahun kita belum melaksanakan ibadah umroh. Kalau kita kumpulkan dosa-dosa kita ini sangat luar biasa banyaknya. Dengan kita melaksanakan umroh yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul,
Maka di samping kita mendapatkan rahmat dari Allah berupa derajat pahala yang tinggi di sisi Allah atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah sesuai dengan amal ibadah kita selama di kota suci Mekah Madinah, plus mendapatkan pengampunan dari Allah. Berarti Bapak sekalian, pahala kita utuh, tidak terkurangi. Ya, ibarat ditimbang nanti, isinya adalah amal kebaikan. Kenapa? Karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa, nanti dibaca ya. Bapak Ibu sekalian, kita beribadah. Oke, berarti ya Mas ya? Ya, ini saya yang pahala dari Allah. Umur boleh tua. Tetapi dosa-dosa kita Jaringan ini. Iya, masih belum diampuni oleh Allah. Berarti kebaikan kita akan berkurang. Kebaikan kita akan berkurang secara otomatis karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak sehingga pahala kita akan berkurang, derajat kita yang harusnya tinggi karena dosanya juga banyak yang belum diampuni, akhirnya derajatnya turun Bapak Ibu sekalian. Surganya turun lagi. Kenapa? Karena dosanya masih banyak juga yang belum diampuni. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, visi kita menjalankan usaha travel umroh ini adalah yang kedua, mengharap supaya dosa-dosa kita lebur. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Apabila kita mendapatkan pengampunan dari Allah, maka kita termasuk tergolong orang yang beruntung. Beruntungnya bagaimana Bapak sekalian? Pahalanya utuh, dosa-dosanya diampuni. Akhirnya cita-cita kita ingin mendapatkan derajat dan pangkat besok di sisi Allah, di surga Firdaus akan tercapai. Kenapa Bapak sekalian? Karena kita melaksanakan ibadah umroh. Umroh yang pertama, kemudian kita mengerjakan umroh yang kedua. Antara umroh yang pertama dan umroh yang kedua, kita melakukan perbuatan dosa-dosa, oleh Allah akan diampuni. Sehingga kita kembali ke tanah air, kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan itu yang suci, tidak ada dosa sama sekali. Karena apa? Karena mendapatkan rahmat Allah, yaitu berupa pengampunan. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, supaya kita semangat di dalam menjalankan usaha travel umroh ini Bapak-Ibu sekalian, kita harus mempunyai misi. Misinya apa Bapak-Ibu sekalian? Misinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan jamaah sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana kita bisa mengantarkan jamaah sebanyak-banyaknya untuk pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini misi kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ke belakang, banyak sekali orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh, niat sucinya itu tidak bisa terlaksana. Tidak bisa terlaksana, kenapa Bapak sekalian? Karena banyak di luar sana itu travel-travel yang bermasalah.
janjinya bisa mengantarkan jamaah pergi ke tanah suci, Mekah dan Madinah, ternyata janjinya palsu. Cuman hanya mengantarkan sampai Bandara Soekarno-Hatta saja. Bapak Ibu sekalian, saya pada waktu mengantarkan jamaah pergi ke tanah suci Mekah, Madinah, terkadang saya nginep di hotel. Nah, ternyata banyak di situ jamaah yang nginep di hotel juga. Tapi saya tanya, sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu di hotel. Ada yang sampai marah-marah. Kenapa kok nggak bisa berangkat? Nah, ternyata ditipu Bapak Ibu sekalian oleh penyelenggaranya. Banyak Bapak Ibu sekalian. Bukan puluhan. Bukan ratusan. Bahkan ribuan jamaah Bapak Ibu sekalian yang niat untuk melaksanakan ibadah suci ke Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh, tapi kadang nyampe ke Bandara Soekarno-Hatta saja. Itu masih mending. Kadang belum sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Baru di Indonesia atau baru di daerahnya sendiri atau di Kalimantan atau di Jawa Timur ada atau di Sumatera belum berangkat ke tanah suci sekalian, baru dijanji-janjikan saja. Akhirnya sampai dibawa kabur, menghilang. Kenapa? Kantornya kontrak. Ya, ciri-cirinya Bapak sekalian hati-hati ya. Kalau memilih travel ya. Jadi harus benar-benar kita pilih yang solid. Banyak travel-travel yang solid. Termasuk diantaranya adalah Indo Citra Tamasya. Bapak sekalian kalau ingin tanya tentang Indo Citra Tamasya itu sudah bisa dicek sendiri rekam jejaknya bagaimana. Insya Allah Bapak sekalian selama Indo Citra Tamasya menjalankan usaha travel umroh tidak pernah ada satu jamaah yang tidak diberangkatkan. Kecuali di masa pandemi. Nah, kalau di masa pandemi ini ya nanti akan diberangkatkan kalau insya Allah sudah keluar vaksinnya. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, visi dan misinya harus jelas dulu. Kalau visi dan misinya sudah pas, kemudian kendaraannya juga sudah pas, kemudian teamwork-nya juga sudah pas. Artinya Bapak-Ibu sekalian, kalau kendaraannya sudah pas, visi misinya sudah pas, teamwork-nya tidak pas, atau kita salah memilih teamwork, ya, itu juga terkadang kita gagal berangkat. Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya itu aja Bapak sekalian sedikit pembukaan dari kami sebagai One Heart dari Indo Citra Tamasya NH Management. Mungkin barangkali ada yang belum kenal, kenalannya terakhir. Ya inilah sosok Pak Sunarto. Jadi Bapak sekalian kalau nanti Bapak sekalian mau melaksanakan ibadah umroh, insya Allah akan ketemu dengan saya. Ya, karena saya biasanya diberikan waktu untuk mengisi manasik umroh, baik di online maupun offline. Kalau offline ya kita tiap hari offline juga ada. Ya.
Besok insya Allah online kita akan syiar ya, tentang manasik umroh. Dan insya Allah sebelum pemberangkatan juga ada manasik lagi di hotel seputar Bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah juga ketemu dengan saya. Insya Allah. Pokoknya Bapak sekalian, saya pesan gak usah ragu-ragu lagi, gak usah bimbang lagi memilih travel, karena Indonesia Ternamasa sudah jelas. Saya sebagai pelaku mulai dari awal sampai akhir, alhamdulillah tidak ada yang mengecewakan. Semuanya bisa dijalankan sesuai dengan apa yang diinformasikan. Nah, insya Allah Bapak sekalian, dengan menjalankan usaha travel umroh ini, kita mendapatkan rahmat yang banyak sekali, karena mendapatkan pahala dari orang-orang yang kita berangkatkan. Saya katakan, kita akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang kita berangkatkan. Berarti luar biasa, Bapak sekalian. Pahalanya alhamdulillah. Insya Allah Bapak sekalian, nah itu sedikit dari saya. Insya Allah kita sambung lagi. Nah, karena waktu kita dibagi-bagi, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum